pedestrian Metro Tanjung Bunga itu menyerap pagu anggaran 127 miliar. Itu dia berkualifikasi besar. Kemudian Ya, Pak Kabak, bisa dijelaskan terkait 5 proyek terbesar di Kota Makassar di tahun 2020 ini. Apa-apa saja itu, Pak? ya, jadi beberapa kegiatan yang besar di Kota Makassar memang dalam rangka untuk uh, pemenuhan infrastruktur dalam rangka pembangunan di Kota Makassar. Nah, pembangunan infrastruktur ini yang sudah di warning oleh Bapak Wali Kota, dan salah satunya adalah uh, saya menyebut pembangunan pedestrian Metro Tanjung Bunga itu menyerap pagu anggaran 127 miliar. Itu dia berkualifikasi besar. Kemudian pembangunan infrastruktur juga masuk di bidang KPU-an, ya semua KPU-an, di antaranya adalah yang anggarannya 10 miliar, yakni pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Itu masuk di kualifikasi menengah. Kemudian yang anggaran yang kecil tapi dia bernuansa miliar, yakni pembangunan ruang kelas baru di SD dan SMP. Salah satunya saya sebut adalah SD Macini. SD Macini di dalam kompleksnya itu ada SMP 47, dan dia masuk juga di kategori menengah, saya lupa itu menengah, itu 4 miliar. Kemudian SD yang lain di SD 52 dengan SMP 52 dan SMP 51 itu kurang lebih 2 miliar dia masuk kecil. Jadi ada 5 kegiatan proyek yang terbesar yang saya pikir kecil, menengah dan besar yang masih di wilayah tender dan tender kami. Tetapi sesungguhnya di sirup kita masih banyak kegiatan-kegiatan yang kualifikasinya menengah tapi belum masuk di pretender kami. Untuk yang 5 proyek ini apa sih data yang di website LPC Kota Makassar? Dari kelima ini baru 4, satu yang belum, yakni pembangunan kantor Kejaksaan Negeri, dan insya Allah kita targetkan Rabu sudah bisa dilakukan kaji ulang, kemudian kita tayang. Total proyek yang akan ini ditayangkan oleh LPC sendiri ada berapa total paket? Kalau kita lihat penyerapan yang sudah dilakukan proses tender itu sudah ada 77,8 miliar yang sudah kita lakukan proses tender. Apa ada pelibatan pihak independen agar pelaksanaan berjalan profesional? Ya, saya kira pelibatan itu otomatis karena memang kita sudah melakukan pendampingan, bahkan aturan-aturan mulai dari lembaga, kementerian maupun di daerah itu sudah dibawa ke pengawasan. Selain teman-teman APH, Kejaksaan dan Kepolisian, di sini ada LKPP, kemudian Korpsubga KPK yang selalu memantau kita, kemudian Ombudsman, ada KPPU, dan ada kami juga punya lembaga pemantau independen atau LPI yang senantiasa ikut mendampingi kita di dalam proses pengadaan barang dan jasa.